Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di episode kali ini saya nggak sendiri dan saya nggak berdua, tapi bertiga. Ada beliau yang sudah warawiri biasanya ada di rumah Noni, tapi hadir di Bincang Asik kali ini bersama sekretarisnya. Siapakah mereka ini? Kita bakal ngobrolin tentang atau bincang asik tentang Komisi Kerawam. Apakah itu bersama Romo Aloy dan juga Dina. Halo. Halo. Apa kabar Romo? Puji Tuhan tetap jadi Romo. Oke, puji Tuhan ya Dina. Selamat siang. Selamat siang. Bukan nontonnya malam gimana? Selamat Kapan malam. aja ya? Kabar baik ya? Kabar baik dong. Oke, kita bakal ngobrol tentang Komisi Kerawam nih ya. Ada ketua komisinya, ada sekretarisnya. Ya. Lengkap lah ya. Lengkap. Enggak juga sih. Enggak. Ada bendahara. Kalau semuanya diajak ngobrol di muat. sini, nggak cukup nanti studionya. Rame banget. Rame banget. Pasti banyak juga nih Sobat Komsos yang nggak tahu apa sih Komisi Kerawam itu, tugasnya apa sih. Nah, boleh dong dikasih tahu bocorannya nih kepada Sobat Komsos. Komisi Kerawam itu apa sih Mo? Komisi Kerawam itu singkatan dari Komisi Kerasulan awam. Awam. Udah. Cukup. Oke Sobat Komsos, sampai di sini. Begitu Sampai aja. berjumpa. Sampai berjumpa. Ya, saya tuh baru bulan April kemarin diminta Uskup untuk menjadi ketua Komisi Kerawam. Kalau Dina malah lebih duluan karena dia Januari dilantiknya. Gitu. Kenapa saya April? Ya biasa, saya tabisan diakon ditunda, ketua komisi malah curhat. Curcol di bisik Nggak, ya. karena memang yang Januari itu Romo Wahyu Mhm. awalnya. Lalu karena Romo Wahyu diberi penugasan studi ke Roma, saya meneruskan. Jadi kalau ditanya awal-awal Komisi Kerawam ya sesuai namanya. Saya juga masih awam dengan komisi. Ngapain aja sebenarnya Komisi Kerawam tuh apa? Nah, supaya tidak salah, makanya saya lihat di website. Oh, Nah, kan udah ada websitenya ya ya. udah kita buka website Buka aja ya. websitenya. Jadi Komisi Kerawam itu adalah komisi yang membantu Uskup Mhm. dalam pastoral di bidang sosial politik dan sosial budaya. Rada berat nih. Iya, biar Mbak makin tahu beratnya. Sesuai badan ketua komisinya. Bener ya, ternyata rumah Noni ngakak-ngakak tuh ya inilah ya. Belum Salah program ya kita. salah program. Oke. Ya, karena kalau mau dibilang kerasulan awam itu kan awam yang merasul ya. Awam itu adalah yang bukan klerus. Kalau klerus kan yang ditahbiskan. Ya, uskup, imam, diakon tuh klerus. Sementara awam itu yang bukan. Mhm. Kalau dibilang awam yang merasul ya banyak. Mbak, profesinya apa? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dengan menjadi ibu rumah tangga merasul kan? Oh sungguh? Ih. Nanti habis ini kita pendalaman Alkitab ya. Iya. langsung panggil Romo Iwan nggak nih? Ya, artinya awam-awam yang menjalankan panggilan hidupnya sesuai panggilan dan profesinya masing-masing, itu kan diajak juga untuk merasul. Nah, berarti sebetulnya semua itu masuk kerasulan awam, tapi kan jadinya terlalu luas. Nah, maka lalu supaya tidak terlalu luas, ada kerasulan kitab suci, nanti ada macam-macam, maka kerasulan awam difokuskan pada sosial politik dan sosial budaya. Terus Tuh. kalau program Bisik maksudnya. Loh. Aduh Om, Ya, ayo Om Steph. Sini Om biar rame. sudah menyerah. Ya, kalau program tentu saja mengajak umat untuk merasul secara proaktif di masyarakat. Jadi terlibat aktif di masyarakat, Seperti mewartakan apa? kerajaan Allah di masyarakat. Mhm. Misalnya ketua RT aja, simpel tuh kan. Masyarakat terlibat di RT RW posyandu Mhm. harus tetap bisa menjadi pembeda antara orang yang bukan Katolik dengan orang Katolik. Itu pasti harus berbeda. Gitu. Nah, dulu kan sempat ada image, termasuk ibu saya almarhum itu di RT sudah puluhan tahun jadi bendahara wae. Iya,
saya tanya ibu saya, alasan utamanya adalah karena dia Katolik. Alasannya itu? Iya. Image di lingkungan saya, orang Katolik itu kalau pegang uang jujur. Waktu itu ya di tempat saya ya. Nah, gitu. Jadi ya paling nggak kan jadi peluang. Untuk merasul di tengah masyarakat sebagai peran bendahara misalnya. Itu hal sederhana. Nanti bisa dengan dunia politik bisa menjadi legislatif, bisa menjadi pejabat publik, camat, lurah, wali kota, bupati dan sebagainya. Gitu. Jadi apapun sebetulnya peran apapun di masyarakat itu bisa menjadi sarana bagi umat Katolik menjadi garam dan terang. Nah, intinya itu. Berarti sama kayak Dina dong. Dina kan awam juga nih. Awam dia. Terus dia menjadi sekretaris saya. PA. PA. Iya kan? Gitu. Berarti Dina juga sebenarnya juga merasul ya kan? Merasul dan merasuk ya. Merasul dan merasuk. Kok bisa? Jadi ceritanya waktu itu saya lagi sama ibu saya lagi di acara Fox Point, gak apa-apa ya sebut aja ya? Iya gak apa-apa. Oke, jadi waktu itu lagi peresmian acara Fox Point, ada Romo Wahyu, ada banyak orang yang saya kenal, terus tiba-tiba Romo Wahyu nodong saya, Dina nanti kamu bantuin saya ya jadi sekretaris. Oh iya mau jadi sekretaris apa? Sekretaris komisi. Oh komisi apa? Kerawam. Udah ikut aja dulu katanya gitu. Pokoknya. Tapi udah terlanjur ngomong iya di depan tadi. Tapi iya, belum tahu nih sekretaris apa belum gitu. tahu. Pokoknya iya dulu nggak apa-apa. Jadi emang karena sama Romo ya udah kenal dari kecil kan gitu. Jadi oh ya pasti nanti dibimbing bareng-bareng gitu. Ya. Terus pas udah masuk udah tahu nih jadi sekretaris komisi Kerawam, tahu apa komisi Kerawam itu atau belum tahu? Lumayan. Enggak. Lumayan, jadi melek politik juga sih gitu. Jadi kan mau nggak mau kita harus tahu kondisi sosial politik yang ada kan. Kita harus ikut peduli gitu di situ. Oke, berarti dari dulunya memang sudah melek politik. Jadi nggak ada keterpaksaan sama sekali nih? Nggak ada. Serius? Nggak dengar. Nggak dengar tapi gini ditempelin ya, makin kencang ya. Makin kencang. Kalau misalnya ngomongin anak muda yang terlibat sama politik, kan banyak juga sekarang anak-anak muda yang males deh berpolitik, ngapain sih, kan kotor lah, apalah sekarang udah banyak gitu melihat di berita-berita juga kan kabar-kabarnya begitu gitu mau. Nah untuk anak-anak muda Katolik OMK gitu sendiri atau kayak sobat Komsos gitu pengen terlibat di politik gimana? Lah justru itulah salah satu tugas kami untuk memperkenalkan wawasan kebangsaan dulu sebetulnya sebelum ke politik, terutama tentang kebangsaan. Bahwa kita ya itu slogannya Monsignor Sugio ya, 100% Katolik, 100% Indonesia. Gitu. Jangan merasa asing dengan sesuatu yang sifatnya kebangsaan, termasuk juga politik. Memang ada image mungkin ya, ada image politik itu kotor, politik itu korup, politik itu macam-macam. Ya. Jangan-jangan yang ini yang awalnya disematkan kepada laki-laki sebetulnya ini politik ini. Harta, tahta, wanita. Ya. Itu godaan politik ya. Ya, apapun itu. Justru kan karena melihatnya di entah itu media massa gitu, melihat gitu ya. Nah, melihat atau mendengar? Mendengar, ya mendapatkan informasi dari cara apapun. Tapi apakah memang sungguh demikian? Nah, ini kan kita belum tahu. Gitu. Maka melek politik tadi yang Dina sampaikan itu juga menjadi tugas kami untuk supaya umat itu melek politik, berpartisipasi secara aktif dalam politik. Kalau sekarang sudah kelihatan melek politik atau masih banyak yang malas nih? Kalau menurut saya ya pribadi itu meningkat. Paling enggak kita bisa melihat misalnya ya nih hal sederhana, partisipasi pemilu. Itu umat Katolik sudah banyak yang ikutan. Oh, emang dulunya banyak yang golput ya? Waktu itu saya nggak tahu, saya masih kecil. Tapi lihat dari animo ya, animo antusiasme umat kemarin 2019 ya, ketika ada pemilu itu kan kita pas Pekan Suci kalau nggak salah itu. Pekan Suci Kamis Putih tuh kalau nggak salah tuh. Apa pas Rabunya? Saya lupa mau. Seingat saya Pekan Suci. Nah itu umat Katolik tadinya mau milih, lalu nyangkanya liburan. Oh iya. Soalnya Komsos sempat bikin video gitu. Nah sebenarnya mereka, dari situ kan banyak, wah saya nih nggak tahu, saya di sana kok nggak bisa milih. Dari situ kelihatan, oh umat Katolik sebenarnya pengen milih, cuman tidak tahu aturan lengkapnya pada waktu itu, sehingga banyak yang terkendala
tidak bisa milih. Mhm. Nah, jadi tapi saya hanya melihatnya sebenarnya animonya ada, tapi mungkin masih minim informasi. Nah, sekarang berarti peran Komisi Kerawam, menyebarkan informasi itu Salah aja? satunya harus begitu. Betul. Caranya gimana nih? Caranya, Mhm. ya nanti lewat media ini juga. Makanya saya booking dulu dari awal. Minta tolong sama ketua komisinya udah. By the way, anyway, Baswe Zimbabwe ya, suaranya Romo Ale itu memang ini ya gordes ya. Gorowok des. Karena nama SMP saya Desa Putra, Oh. memang desa. Oh, jadi salah satunya adalah bekerja sama dengan Komsos. Pasti Komsos kan namanya, kalau dulu ada tuh Departemen Penerangan ya. Ketahuan orang tuanya saya mah. Tahun berapa sih Mo? Nah itu semoga melalui Komsos ini yang kita bersyukur ya, Komsos Pom Bandung kan YouTube-nya subscribernya sudah berapa? 200.000 sekian ya? 200 belasan ribu. Mhm. Umat Kosupam Bandungnya aja hanya 107.000 sekitar itu, saya persisnya lupa. Ya. Berarti yang follow-nya, yang subscribe-nya adalah Dari mana-mana. dari mana-mana. Mana-mana. Ini FYI aja beneran, ada teman aku yang ngikutin misa di Bandung dan dia dari Surabaya padahal. Cuma karena Komsos katanya nge-shootnya bagus gitu. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Komsos. Yeah. Jadi sekarang kita akan ngobrolin Komsos ya. Ganti komisi. Ganti komisi. Ya, artinya platform-platform yang memungkinkan informasi yang mau kita sampaikan bisa menjangkau sebanyak mungkin umat, ya kami akan upayakan. Gitu ya. Karena terkait juga tahun pastoral, fokus pastoral 2023 yang dimulai nanti November 2022 sampai nanti akhir tahun 2023, itu kan tahun kebangsaan. Nah, terutama untuk menyambut momen 2024. Ya, maka kami tahun ini sedang menjalankan entah itu sosialisasi, menjalin jejaring dengan yang kami sebut mitra Kerawam. Siapa aja tuh mitra Kerawam tuh? Satu, seksi-seksi Kerawam di paroki. Oh, ada ya itu ya. Setiap paroki pasti. punya. Punya. Nah, kenapa? Karena mereka yang punya basis massa, yaitu umat parokinya. Kalau kami kan komisi nggak punya massa, yang punya massa kan di paroki. Nah, lalu kan konteks paroki di Kuspan kita kan macam-macam. Lalu yang kedua, ini sedang berjalan. Kemarin dekanat di Bandung sudah, minggu lalu dekanat Priangan, nanti terakhir di Pantura, sedang berjalan. Kemudian yang kedua dengan ormas-ormas Katolik. Nah, ormas Katolik termasuk ini emaknya dia. WKRI. Ya, WKRI, lalu ada Pemuda Katolik, ada PMKRI, ada Fox Point, ada ISKA, Ikatan Sarjana yang sedang dicoba untuk dihidupkan kembali. Nah, kenapa ormas Katolik itu adalah bisa dibilang ya, satu kaki itu ada di gereja Katolik, jelas-jelas kan Katolik, satu kakinya ada di kemasyarakatan. Namanya juga ormas kemasyarakatan. Dan mereka kan terdaftar di kementerian. Nah, artinya ada peran-peran, ada langkah yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh gereja secara institusi, tapi bisa dilakukan oleh ormas itu. Kan gitu. Kayak misalnya contoh ya, WKRI kan misalnya terlibat dengan organisasi perempuan yang lain, ada BKOW, ada itu. Saya kan nggak mungkin masuk ke situ. Bukan wanita Katolik. Gitu. Nah, tapi mereka bisa. Gitu. Dan banyak hal lain yang mungkin bisa, justru itulah kami menyebutnya mitra. Gitu. Karena ada peran-peran yang mereka dengan kekasannya bisa mengambil itu dan kami tidak, dengan segala keterbatasannya dan sebaliknya. Lalu yang berikutnya dengan berbagai instansi pemerintah TNI. yang terkait dengan Sospol. TNI Polri itu juga ada divisi khusus pendampingan TNI Polri di komisi kami. Lalu juga terkait dengan pemilu, kemarin di BSA juga sempat menerima kunjungan dari Bawaslu Jabar. Gitu. Lalu ya masih mencoba menjalin relasi dengan berbagai instansi pemerintah yang lain terkait dengan ini tadi menyambut tahun pastoral tahun depan, supaya tahun ini sudah konsolidasi, membangun jejaring, tahun depan runningnya tuh lebih enak, lebih smooth lah ya. lebih smooth gitu. Kira-kira gitu lah. Makanya emang tahun ini program kami ya difokuskan ke situ. Nah itu tadi, relasi. Tadi kan relasi juga ya dengan TNI, dengan Polri gitu, pendampingan spiritual gitu ya.
Atau Iya. ya semacam kayak gitu, biasanya apa sih? Nah, Ngapain gitu kan umat juga ini, ngapain aja sih yang iya. dilakukan, Makanya kegiatannya saya apa sengaja gitu? nih hari ini tampilnya edisi TNI. Oh, pantes Biasanya nih, baygona. langsung gini, pantesan Dina bajunya rada ijo-ijo juga tuh. Itu dia. Iya, Gimik, Sengaja ini teh. gimik soalnya. gimik. Kalau TNI Polri memang ada divisi pendampingan di Kerawang Mhm. yang sudah berjalan dan termasuk program yang lalu menjadi inspirasi juga bagi kuskupan lain adalah Misa Jumat Pertama bagi TNI, Polri, dan ASN. Setiap Jumat Setiap pertama. Jumat Pertama. Iya. Dan lalu parokinya nanti berganti-ganti. Nah, kemudian kita kan di Indonesia juga punya Keuskupan OCI namanya, Apa tuh? Keuskupan Militer. Ah, Jadi kayak kategorial ya. Kalau keuskupan kan biasa teritori, Bandung, Jakarta, mhm, Bogor itu kan teritori. Nah, ini kategorial. mhm. Keuskupan untuk melayani atau pastoral umat Katolik TNI Polri. Ah, Uskupnya adalah Bapak Kardinal Masyur Suharyo, uskupnya. Kemudian ada romo-romo juga yang mendampingi, yang mungkin tahu Romo Yos Bintoro, kolonel. Itu betulan itu. Beliau tuh romo betulan tapi juga tentara betulan. Ah, Gitu. Nah, untuk di Kuswam Bandung ini baru Bapak Uskup menunjuk bukan pastor militer tapi pendamping pelayan pastoral bagi umat Katolik di TNI TNI Polri. Polri. Itu 17 Agustus ada sudah diangkat. Saya sendiri. Selamat. Selamatan yuk kita tumpengan. Kok kayaknya Gitu. beban banget gitu ya saya sendiri. Oh tidak, sama enggak. bersyukur. Gitu. Kalau uskupnya percaya ya saya juga percaya. Loh, iya Saya toh. saya yakin dan percaya Iya, menjalaninya dengan loh, uskupnya aja sungguh-sungguh. yakin, maksud saya nggak yakin Iya. gitu. Nah, semoga melalui adanya pastor pendamping ini semakin terlayani secara spiritual. Mhm. Karena kan keterbatasan TNI Polri itu adalah dinasnya ya. Gitu. Kadang mereka nomaden, Mhm. pindah-pindah Betul. tempat, lalu waktunya juga ada beberapa yang sharing juga untuk misa mingguan saja kadang-kadang sulit. Karena udah mau misa, ada panggilan. Lah, gitu. Ya, semoga dengan adanya pendampingan ini tidak hanya Jumat Pertama, tapi juga bisa masuk ke pendampingan rohani, spiritual, pendalaman iman gitu. Semoga lah. Semoga. Kan belum pernah ada dan ini baru pertama kali. Iya betul. Nah, kalau Dina sendiri terlibat di Komisi Kerawang sejauh apa nih mendalaminya? Sejauh mata Bantuin. memandang. Yang penting memfasilitasi teman-teman Komisi Kerawang aja sih untuk beraktivitas supaya lancar, misalnya dalam kayak surat menyurat kayak gitu-gitu. Itu pasti aku yang ngurusin sih gitu. Kalau misalnya dibilang tadi kan bilang anak muda itu harus melek politik. Seberapa melek kamu sendiri melek politiknya? Jujur aku tidak terlalu tertarik sama politik ya, karena aku merasa sebagai perempuan agak sulit punya suara gitu ya di politik. Cuman cukup bersemangat ketika tahu ada program sekolah kebangsaan dari Komisi Kerawang gitu. Nah itu kan nanti kita bakal boleh diminum loh kalau rada seret. Gak apa-apa. Nanti saya minum. Maruk ya, udah 1, 2 ya. Karena ada sekolah kebangsaan itu mengajarkan anti korupsi, yang anti korupsi itu nggak cuma soal uang tapi juga soal waktu gitu. Jadi ada banyak muatan ilmunya di situ yang aku ikut. Wah seru juga nih gitu. Ternyata ada sosialisasi, nanti kita juga bakal ada nih teman-teman yang masih muda yang punya interest ke politik lebih dibanding aku terutama, punya wadah nih untuk lebih bisa kenal sama teman satu sama lain, punya jejaring yang lebih banyak lagi gitu. Jadi punya media di situ. Ya kan, Mo? Yoi. Enggak, Dina aja yang tidak begitu tertarik sama dunia politik gitu ya, bisa terjun atau masuk ke Komisi Kerawang. Apalagi nih anak-anak muda OMK gitu ya, sobat-sobat Komsos yang mungkin lebih tertarik sama politik, bisa juga ya ikutan bergabung atau ikutan yang sekolah bangsa itu ya. Bisa itu sekolah bangsa tuh diadakannya tiap kapan nih, Mo? Nah ini dulu pernah ada ya, dulu pernah dijalankan sekolah bangsaan itu. Oh sekarang emang udah enggak? Waktu itu baru mulai lagi ngambil momentumnya. Sama ngambil momentum pemilu waktu itu ya, tahun lalu. Saya belum di Kerawang waktu itu.
Heeh. Ya kan baru April. Iya, kan cuman dapat infonya begitu. Nah, untuk tahun ini juga, kami berencana akan mengadakan kembali tuh, intinya melek politik. Melek politik itu maksudnya segala sesuatu yang selama ini image-nya apa, Mhm, supaya mendapat pencerahan. Misalnya, ketika misalnya saya kemarin ikut pertemuan nasional, Ketua Komisi Relawan se-Indonesia. mhm, Lalu salah satu narasumbernya adalah anggota DPR RI yang Katolik. mhm, Nah, kalau misalnya selama ini kita, taunya, wah anggota DPR begini 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 nih. Nah, langsung dihadirkan cerita bagaimana, itu kan mhm, jadi melek. Oh, dari sisi selama ini yang diberitakan begini, dari sisi yang bersangkutan sendiri begitu. Nah, kan melek toh. mhm. Soal penilaian ya gimana masing-masing orang, tapi paling tidak, menu yang diberikan itu semakin komplit. Jadi mendengarnya dari, dua belah Iya, pihak, yang tidak hanya dari media iya. saja, tapi langsung dihadirkan orangnya. Misalnya itu contoh sederhana ya Mhm, tentang, legislator aja. mhm, Kan intinya itu gereja buat saya ada yang keliru dari pemahaman ya bahwa betul gereja tidak boleh berpolitik praktis, itu semua sudah saya kira sudah mengetahui ya, sudah mhm. paham. Tapi lalu beberapa mengartikannya gereja tidak boleh berpolitik. Nah itu buat kami keliru, Beda ya? beda. Gereja itu harus berpolitik gitu, justru harus berpolitik. Mhm, Tetapi gereja terutama terutama secara institusi ya, tidak boleh berpolitik praktis dalam arti misalnya kami, hierarki itu tidak boleh menjadi pejabat publik mmm, gitu ya, kecuali dalam kasus khusus sekali pernah terjadi, pasti itu ada pertimbangan khusus dan ada apa namanya, persetujuan dari otoritas. Lalu tidak boleh menyatakan secara formal dukungan pilihan politik tertentu. mhm, Partai tertentu atau misal dalam pemilihan kepala daerah atau presiden, pilihlah si itu, nah, itu tidak boleh secara institusi. mmm. Tapi mendorong umat supaya terlibat dalam politik kan harus, Ya ya ya. gitu. Bahkan kalau bisa tadi merasul awam itu, salah satunya kan menjadi praktisi politik, Mhm, entah caleg lah, entah itu panitia pemilunya, entah mhm. itu pengawasnya, entah itu di TPS yang nyatet-nyatet itu yang 2019 banyak yang sakit itu ya, semoga sekarang enggak. Nah, terlibat di situ Ah hah, dan juga, jabatan-jabatan publik yang lainnya itu kan berpolitik, mhm. gitu. Nggak hal-hal sederhana ya, saya juga pastor paroki, memangnya menentukan DPP itu nggak politik? Mmm, Kan masih politik juga dong, menentukan strategi, langkah pastoral itu kan juga bisa dibilang, ada nuansa politiknya, tapi politik yang berbeda dengan, apa yang dilihat oleh masyarakat sekarang yang tadi kesannya tuh kotor, korup gitu. mhm, Tapi sebagai, apa namanya, arti umum berpolitik tuh harus, oke. gitu. Nah tadi kan bisa, Romo bilang nih mendorong umat untuk berpolitik. Sebenarnya orang Katolik sendiri bisa nggak sih menentukan kehidupan bangsa secara apa ya namanya, eee, apa maksudnya Signifikan. iya, sementara kan kita dibilangnya adalah kaum minoritas yang dibilang jadi pemimpin jangan jangan orang Katolik, gitu. Ya, itulah mengapa saya sangat senang Yesus memberi perumpamaan, "Jadilah garam," gitu, bukan "Jadilah kuah." Kalau kuah kan banyak toh, tapi seringkali dibuang, nggak habis soalnya. Tapi garam kecil, tidak kelihatan, tapi ngefek gitu. Mmm, Mmm. di kuah yang banyak tuh bisa ada rasanya Iya, ya. kuah yang segitu banyak karena ada garam yang kecil nggak kelihatan, efeknya luar biasa, Mmm, gitu. Memang nggak mungkin garamnya doang ya, justru garamnya memang harus masuk ke tadi itu, iya, ke masakan itu. ah Nah jadi, tidak perlu berkecil hati tentang, kuantitas. mhm, Maksudnya kalau memang dengan jumlah yang sedikit ini kita bisa membawa kebaikan meskipun itu lingkupnya masih kecil ya nggak apa-apa. Ada pepatah dulu siapa ya Din ya? Kamu apa siapa yang ngomongnya? Oh nah bukan. loh nah loh langsung Ada mikir. bukan begini Iya saya tuh. lupa, apa, bukan yang banyak itu baik. Tidak selalu yang banyak itu baik. Tapi semoga yang baik akan menjadi banyak. Mmm. Nah gitu. Jadi kita yang jumlahnya sedikit ini, semoga membawa kebaikan yang menular, gitu. Tapi sekarang, umat sendiri udah banyak yang ya istilahnya tadi ya kita udah ngobrolin melek politik atau tertarik gitu, umat? Nah nggak tahu nih Dina umatnya. Kalau tertarik sih banyak ya, karena kalau dari perbincangan dengan teman-teman seksi Kerawam sebelumnya, emang rame banget ya, Mo, ya. Animonya rame banget kalau kita ngomongin sosial politik, Terutama tapi anak muda gitu? terutama anak muda. Tapi, balik lagi untuk terjun langsung untuk misalnya mau jadi caleg kayak gitu ya,
Masih sedikit sih, masih sedikit. Kenapa tuh? Pernah kan Dina lebih sering ngobrol ya sama teman-teman apalagi di Komisi Kerawam gitu. Biasanya kendalanya apa? Nggak punya orang dalam. Tapi punya baju dalam kan. Gak apa-apa, saya juga dulu jadi pastor nggak punya orang dalam. Oh gitu. Iya, jadi mereka ngerasa, aduh kayaknya kita kemana-mana agak sulit ya gitu. Kayaknya kalau nggak ada orang dalam tuh gimana ya? Kayaknya tidak menjamin bahwa kita bakal ke situ. Bahkan kan kita mikirnya kalau misalnya kita mau terjun ke politik itu kan kita butuh effort ya, kita butuh pengorbanan misalnya waktu untuk hadir, misalnya bersosialisasi dengan orang lain gitu kan. Tapi kan belum tentu nih dapat posisinya gitu. Gimana sih nih supaya kita bisa dapat posisi itu masih kayak questionable buat teman-teman gitu. Ini kalau misalnya masalahnya kayak gini Komisi Kerawam membantu juga nggak sih Mo? Ya harapannya ya, gini, tadi kan caleg ya, misal caleg aja, caleg Katolik. Menurut berbagai sharing dari caleg Katolik, terutama yang di RI ya, yang pernah saya berjumpa, itu ada masanya beberapa caleg itu merasa saya menjadi caleg itu bukan karena gereja. Oke. Jadi saya caleg ya udah caleg aja pada jalur biasa aja gitu. Bahwa saya Katolik, iya saya juga ikut misa, ikut ini, tapi Merasa tidak dibantu? bukan, saya juga merasa di sini tidak, saya tidak merasa mewakili gereja di sini. Bahwa saya Katolik iya, tapi saya caleg ya karena saya dari partai saya, nggak ada urusan dengan gereja gitu. Nah jadi ketika misalnya gereja mau melalui caleg ini, bukan caleg udah jadi ya, melalui legislator ini menyampaikan aspirasi, ya mungkin ada gap juga ya. Ya saya di sini Katolik tapi kan saya bukan memperjuangkan gereja saja gitu. Seharusnya gimana nih? Nah, Sebaiknya gitu. mulai mungkin 15-10 tahun terakhir peran gereja bagi para aktivis yang di politik menurut mereka ya, ini menurut mereka itu semakin terasa. Ada pendampingan, bahkan ada rekomendasi misalnya, udah kamu daripada di sini saling bertarung dengan sesama caleg Katolik, kenapa nggak kamu pindah dapil misalnya? Itu pernah terjadi di beberapa tempat. Paling nggak kan ada ada peran dari gereja. Kemudian ada pendampingan spiritual juga, entah itu retret, rekoleksi atau apapun itu. Plus pengenalan umat terhadap caleg yang difasilitasi oleh gereja itu sudah mulai muncul beberapa tahun terakhir. Yang dulu bagi beberapa caleg dirasa sangat-sangat minim. Seperti berjuang sendiri begitu. Memang betul kita di satu sisi tidak boleh menyatakan dukungan tadi saya bilang ya. Tapi di sisi lain kita bisa dan boleh, karena kita kemarin waktu Bawaslu udah boleh ya. Mereka mengatakan boleh-boleh saja. Kita memperkenalkan itu kan boleh. Bahwa ini umat di paroki ini atau misalnya di dekanat ini atau di kecamatan atau kabupaten kota ini itu ada orang Katolik yang maju menjadi caleg. Namanya ini, parokinya mana, dari partai apa, dapilnya mana. Selesai. Tidak sampai pada ajakan pilih dia ya, enggak. Jadi kita hanya menyodorkan menunya. Tidak merekomendasikan yang ini enak. Enggak. Udah ini menunya. Kalau ditanya terbuat dari apa, kita bisa menjelaskan. Ini komposisinya ini. Tapi tidak sampai pada penilaian, oh yang ini mah jangan. Nah, atau yang ini enak. Enggak. Nah itu boleh. Semoga di tahun mendatang, nah kami juga bisa mengambil peran itu. Ya, membantu memperkenalkan caleg-caleg Katolik kepada umat. Supaya umat pun tahu ada sesama anggota gereja Katolik yang maju. Sekali lagi penilaian pilihan urusan umat ya. Silahkan gitu ya. Tapi ada nggak sih caleg yang misalnya didukung gereja tapi keberatan? Karena misalnya terbebani gitu maksudnya. Belum ada sih. Belum ada ya. Makanya nih kami setahun ini salah satunya tujuannya menjalin jejaring itu termasuk juga untuk menginventaris siapa saja nih umat kita yang akan maju. Syukur-syukur ya kami bisa tadi memfasilitasi itu. Berarti nanti di 2024 nih. Iya. Ya, pemilihan presiden ya. Kan bareng. Iya. Itu kan serentak dengan pemilihan legislatifnya juga. Nah ini juga berarti menggaungkan juga jangan sampai golput. Iya, betul. Nah untuk yang jangan sampai golput itu memang kita sudah merasakan dari gereja sudah bertahun-tahun lalu sudah mulai ya. Jangan golput gitu. Jangan golput, jangan liburan.
Liburan boleh, Oh, tapi tetap nyoblos. nyoblos dulu. Nyoblos dulu Iya. baru pergi Heeh. liburan. Bebas, iya. Jangan Apalagi kan nanti bertepatan dengan Valentine's Day, Oh iya ya. ya kan? Iya, ulang tahun Bapak Uskup kita, Oh, pas jangan pemilu. jangan jadi alasan ulang tahun Bapak Uskup jadi Iya. saya nggak nyoblos. Hello, Heeh. Bapak Uskupnya juga nyoblos dulu kali baru Iya. ngerayain gitu. Betul. Jangan langsung ke Wisma Uskup ngucapin pengen makan kue, Uskupnya aja nyoblos gitu Iya. ya. Kita kok jadi gibahin Bapak Uskup. Yang ini boleh di-cut nggak? Iya, pas ini ya pas pemilu tahun depan 2024 tuh pas ulang tahun 2024. Uskup kita. Oke. Heeh. Jadi nyoblos dulu ya, pokoknya Valentine's Day entar dulu Ya. lah itu mah. Malam kan bisa. Nah, habis nyoblos baru kasih bunga, kasih coklat. Men ya. Nah, yang cewek-cewek juga ya. Kalau mau dikasih coklat bunga, kamu tadi ikut nyoblos nggak? Iya, Nggak mau bener. gitu ya. Tunjukin dulu jari kelingkingmu gitu. Syarat ya, Syarat. syarat ya. Kalau golput itu red flag berarti ya. Ya. Oke. Berarti sudah digaungkan sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu ya. Ya. Jangan sampai golput nih. Jadi buat sobat Komsos ya ini dia ya, tahun 2024 jangan sampai golput. Ya. Pastinya. Minimal itu. Minimal Minimal. gitu, harus memilih. Nah, ini kalau misalnya ada umat kan sekarang juga semakin ramai yang namanya menyudutkan ya, memojokkan umat Katolik atau umat Kristen lah ya Mo ya, gitu. Nah, ini kita cara menyikapinya gimana sih kalau misalnya disudutkan, terus udah kayak gitu ya pokoknya merasa terpojokan gitu, kita harus gimana sih bersikapnya? Kita harus speak up juga gitu, kita harus ngelawan atau Mungkin kita harus tergantung diem aja? konteksnya ya. Terpojokkannya gimana gitu. Mhm. Misalnya dalam hal apa nih? Misalnya dalam hal apa? Dogma, ajaran. Ajaran Katolik gini. Ya kuncinya kan katekese ke umat misalnya ya, satu apa namanya? Penguatnya. Terserah orang lain mau menuduh kita apa, tapi kitanya sendiri yakin nggak, pede nggak dengan identitas saya. Berarti kan itu yang harus dikuatkan. Misalnya saya menuduh nih, wah Dinama pelit. Kalau dia tidak mengenal dirinya sendiri, dia insecure. Jangan-jangan iya bener ya saya pelit ya. Gitu kan. Kalau misalnya atau saya misalnya Krisana pelit gara-gara Katolik dia gitu. Nah kita tunjukkan tadi kesaksian tadi itu. Ya. Atau misalnya kalau terkait dengan bagaimana kita merespons atau bereaksi. Nah kami sih menganjurkan coba berangkat dari otoritas setempat sesuai lingkupnya. Misalnya lingkupnya parokial, coba koordinasi konsultasi dengan pastor paroki beserta DPP-nya. Ini di umat kita ada begini-begini, atau di masyarakat kita ada sesuatu yang membuat umat kita begini-begini. Bagaimana, Romo? Gitu ya, dengan DPP-nya. Nanti kan rekomendasinya bisa dari paroki. Misalnya bisa selesai di paroki ya syukur. Ya kemarin ada beberapa kasus juga muncul kemarin waktu pas kami kunjungan. Itu kami tanya, oh ya sudah selesai di tingkat paroki ya syukur. Artinya kan tidak perlu meluas juga, tidak perlu membuat orang lain yang tidak tahu persoalan ikut campur, kan gitu. Malah jadi panas nggak puguh gitu kan. Kalau misalnya ada sesuatu yang terkait dengan ranah hukum, ya berarti di responsnya dengan pendekatan yuridis juga, legal formal hukum juga kan gitu. Jadi sesuai dengan, menurut saya sih sesuai dengan ininya saja, dengan konteksnya. Ini akan direspon berdasarkan apa pendekatannya. Gitu. Tapi rata-rata kayaknya orang Katolik nggak speak up ya. Jarang ya. Ya. Lebih banyaknya diem gitu. Sebenarnya kalau itu seharusnya lebih baik speak up atau lebih baik diam? Diam itu emas katanya gitu. Tergantung konteksnya. Ya kan tadi udah dijelasin nih panjang lebar gitu. Tapi banyak orang Katolik yang sebenarnya. Kalau menurut saya secara umum tetap harus disikapi. Nah, tapi kan tidak selamanya sikap kita adalah reaktif, menyerang balik, kan tidak selalu begitu. Ada yang sifatnya kita klarifikasi. Ada yang sifatnya kita justru melindungi umat kita. Ada yang sifat macam-macam. Maka tadi tergantung konteksnya. Saya sendiri pernah, saya pribadi ya, ketika dulu lagi ramai-ramai tuh ada yang mengaku pastor gitu ya. Pastor abal-abal. Ya, dulu ngakunya pastor, sekarang pindah agama gitu-gitu. Nah, saya bersuara lewat media sosial. Waktu itu masih zaman Facebook. Bolot pisan. Wow, oke, baik. Ya. Belum main IG ya Mo ya? IG-nya udah ada, tapi kan IG kan untuk ini kan agak serius, makanya saya pakai platformnya di Facebook saya itu. Saya menjelaskan untuk menjadi pastor Katolik itu menurut hukum usia minimal berapa. Itu ada aturannya. Lalu secara hierarkis bagaimana, secara
dia diosesan atau tarekat itu ada macam-macam. Nah, dengan dasar-dasar itu saya lalu beranggapan bahwa penyataan orang ini yang mengaku mantan paslon itu tidak mungkin. Waktu itu pernah saya sampaikan. Nah, bagi saya itu reaksi yang perlu saya tanggapi karena apa? Ini kan klaim yang masuk ke wilayah saya. Gitu. Kalau misalnya dia ngaku-ngaku mantan saya itu urusan lain ya. Langsung DM. Dan ini kan dia mengaku pernah jadi paslon Katolik dan saya adalah paslon Katolik. Ya saya perlu untuk memberi penjelasan paslon Katolik seperti apa. Kalau kami sebagai orang awam bagaimana, Mil? Kira-kira harus menyikapinya gitu. Bohong nih orang gitu kan. Ya kan kadang gatel juga ya jempol tuh, tapi kan kita harus hati-hati sama jempol kita sekarang. Betul. Ya Setiap kan? reaksi harus ada dasar. Kita kan merespon karena menganggap bahwa aksi itu tidak berdasar. Maka kita meresponsnya dengan sesuatu yang berdasar. Jangan sampai hanya perang siapa banyak dia menang, siapa yang paling cepat berisik dia yang menang, kan enggak. Tapi siapa yang memang argumentatif, siapa yang memang bisa menunjukkan kebenaran, nah itulah yang menang gitu harusnya. Ya itu kan suara kenabian, menyampaikan kebenaran meskipun sedikit gitu. Kalau Dina sendiri nih sama teman-teman di Kerawam sendiri atau teman-teman yang lain gitu, kalau menyikapi hal-hal yang kayak gini gimana? Kalau aku sendiri sih jarang komentar balik ya, karena orang yang sudah punya opini itu sukanya mendengarkan opininya sendiri gitu. Jadi ada katanya percuma dibalas kayak gitu. Jadi cukup dengan ya udah tetap beraksi yang benar dan yang baik. Kalau misalnya sampai kata-kata itu benar, itu mungkin introspektif juga ya. Benar nggak sih menurut pandangan mereka aku kayak gini gitu. Kalau misalnya itu sampai menyangkut soal agama, ya itu kan cukup sensitif ya. Jadi kita perlu klarifikasi yang sesuai konteksnya aja gitu. Jadi nggak perlu emosi, nggak perlu terlibat emosi. Jadi tetap objektif aja lah gitu. Tapi pernah ada teman yang yang emosian ngebales juga gitu, pernah ada nggak? Ada. Oh ada juga. Iya, tapi tetap hasilnya nggak bakal pernah baik gitu. Emosi dibalas emosi lagi tuh nggak pernah baik. Gitu. Romo, sekretarisnya luar biasa sekali. Makanya Romo Wahyu memilih dia. Udah kelihatan ya, udah kebaca gitu. Saya mah bersyukur terima jadi. Karena Dina duluan yang masuk gitu ya. Ya tidak selamanya diam itu emas, tidak selamanya berlaku yang waras ngalah. Karena kalau dalam kasus tertentu yang waras ngalah, dan nanti yang berkuasa yang gila. Betul. Ada saatnya yang waras ya bereaksi gitu. Ada saatnya ya sudahlah didiamkan, ada saatnya ya cuekin aja. Ada, makanya tadi betul tergantung konteksnya. Oke. Berarti teman-teman sobat Kompas juga kalau misalnya itu jangan langsung panasan ya. Kita ini supaya kelihatan rohaninya ya, supaya ada paslonnya dikit ya. Monggo. Pribadi Yesus tentu saja ya yang menjadi acuan kita kan. Betul. Coba lihat di Injil, ada saatnya Yesus tuh bereaksi, ya kan? Bahkan sampai berkata, wah kamu sesat, bisa terjadi. Langsung ini di Injil mana mau? Saya mau buka. Ya Injil cuma 4 aja maksudnya. Maksudnya nggak dibaca. Injil cuma 4 tuh pendek-pendek. Ada saatnya ketika sesuatu salah, Yesus bersuara. Tapi lihat, puncaknya ketika Yesus disalib. Apakah dia mengklarifikasi, saya Allah, saya putra Allah? Enggak. Jadi ya kita belajar dari Yesus. Sejauh itu menyelamatkan atau tidak, nah itulah yang menjadi acuan kita mau bereaksi seperti apa. Oke. Gitu. Balik lagi ya, lagi-lagi memikul salib itu berat. Betul. Berat saudara-saudara. Amin. Tidak segampang itu Yeti. Gitu. Terakhir itu yang ini ya, kita pernah di grup tuh justru sebelum viral ada rekan kami di komisi yang menyampaikan soal kekeliruan di buku pelajaran. Oh iya itu yang baru-baru kemarin ya, kan. Itu kita udah tahu infonya dari sebelumnya ya. Yeah. Paginya diposting, siangnya viral. Iya, siangnya viral. Jangan-jangan teman kita yang viral. Bisa jadi. Ups. Tapi itu juga kita juga banyak diem sih. Ya enggak sih? Maksudnya nggak terlalu panas gitu. Karena itu tadi jalurnya. Saya hanya memastikan saja. Kan saya makan juga ada grup di Ketua Keram KWI ya, maksudnya se-Indonesia. Nah di situ juga ada informasi, lewat jalurnya sudah ada yang menyampaikan informasi ke Kemendikbud.
Kemendiknas. Kemendikbud. Kurikulum yang mana nih? Sekarang Kemendikbud ya. Gue ganti wae loh. Iya, Ke betul. Kemendikbud sudah ada. Oke, berarti secara jalur formal dari Gereja Katolik sudah ada. Nah, kita internalnya bagaimana? Itu tadi Tritunggalnya kan berarti. Jangan-jangan umat kita Tritunggal juga masih Nggak tahu. nah itu jadi bentuk reaksi kita adalah karena ini adalah jalur formal ya, kurikulum pendidikan nasional, maka gereja bersuara lewat jalur itu. Gitu. Percuma di medsos kita ramai-ramai kalau misalnya bukunya nggak ditarik. Tapi untungnya dengan itu langsung ditarik ya. Ya, memang betul ada kekuatan medsos ada. Ini menjadi viral lalu mendorong protes, iya, memang betul. Saya taunya juga memang dari YouTube sih. Gitu, dari YouTube tuh rame, oh ada yang kayak gini ya. Langsung ditaunya dari situ Nah, memang. ini hal yang positif ya. Media sosial yang viral lalu membuat suara kenabian itu menjadi lebih tersebar. Tergaungkannya Lebih cepat dan ya. lebih keras gitu. Oke, Mo. Tadi kan Komisi Kerawam itu sosial politik sama sosial budaya ya. Politiknya kita sekarang agak-agak singkirin dulu nih, Mo. Kita dari tadi belum menyinggung soal yang sosial budayanya. Karena kita juga belum pernah menyinggung. belum sampai ke sana. Tapi udah ada di program kok, tenang aja. Langsung belum sampai ke sana, Om. Gak usah diobrolin. Skip. Ya udahlah, langsung aja closing statement. Oke, sempat dicanangkan juga ini tentang budaya bagaimana nih? Karena kan kita Gereja Katolik di Tatar Sunda. Gitu kan, bagaimana juga mewujudkan 100% Indonesia, 100% Katolik di Tatar Sunda gitu. Ya sempat ada terpikirkan waktu itu pada budaya, termasuk juga menggiatkan lagi misa-misa berbahasa Sunda terutama di berbagai tempat yang sangat-sangat dimungkinkan, misalnya gitu ya. Pengenalan budaya Sunda, entah itu misalnya terutama di daerah Cigugur ya, yang menjadi representasi Sunda, orang Sunda Katolik itu kan memang banyak kan dari Cigugur, Kuningan. Tapi memang ya terus terang aja ini juga kami mohon maaf Bapak Uskup, Hilman. Memang untuk kami mengakui untuk sosial budaya ini untuk saat ini ya belum tergarap. Tapi sudah masuk ke dalam program. Maksudnya ya, akan direncanakan. Tapi memang karena fokus kita lebih ke kebangsaan dalam arti politik terutama ya. Nah itu jadi energi perhatian kami lebih banyak tercurahkan di situ. Oke. Bukannya mengabaikan tapi ya belum tergarap lah sampai on the way. On the way. Kita mengaku ini mah ya. Di Antos atau kalau gitu mah. On the way. Iya, soalnya kan kayak misa bahasa Sunda juga jarang banget ya. Makanya ke stasi saya ada. Ada ya. 2 bulan sekali. Tapi saya juga nggak ngerti bahasa Sunda. Makanya tuh tiasa bahasa Sunda. Abdi tiasanya Rio Sunda. Saeutik. Nah bahasa Sunda yang halus kan kita juga anak muda juga maksudnya nggak ngerti juga ya. Bisanya yang kasar ya. Bisa. Yang buat sama teman-teman sendiri kan. Iya betul, yang buat teman-teman sendiri. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang kan bukan gua lu lagi, aing maneh. Iya. Enggak, lebih kasar lagi. Jangan sensor. Disensor nanti. Oke. Ya udah mau kalau gitu sosial budayanya belum sempat tergarap, masih on the way. Jadi kita mungkin nanti simpen buat episode selanjutnya. Diundang lagi nggak apa-apa ya, konsumsinya enak. Konsumsinya tadi ayam ya langsung. Sama French fries. Mewah. Mewah. Oke, tapi ada bocoran nggak nih? Kalau misalnya lagi di on the way gitu ya, lagi dalam rencana, bisa kasih bocoran sedikit nggak? Apa nih kira-kira? Yang tadi tuh. Yang itu beberapa yang sempat muncul ya dalam pembicaraan, tapi itu tadi belum terrealisasi saja. Oke, jadi tinggal gongnya. Ya mungkin ya setelah fokus ke kebangsaan politik ini mungkin ya baru bisa akan lebih intens di situ. Oke, kalau gitu. Romo ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos sebelum kita pulang? Ya, saya sebagai Ketua Komisi Keasulan Awam Kuspam Bandung mengajak umat sekalian, Sobat Komsos ya. Untuk berani merasul dimanapun itu, bahwa setiap panggilan, setiap profesi Anda itu adalah cara atau sarana bagi semua umat menjadi kudus. Apapun, kalau memang itu menjadi Anda bisa menjadi kudus dengan cara itu, berarti Anda sudah menjalankan peran kerasulan awam. Jadi nggak sesulit-sulit amat, tidak sesulit itu, tapi juga perlu komitmen.
Nah, ini tidak hanya soal politik kebangsaan tapi apapun itu. Maka mari dengan peran kita masing-masing entah sebagai imam, biarawan, biarawati, kaum awam dan lain sebagainya, menikah atau tidak, tetap menjadi kudus dengan cara menjadi rasul. Itu. Oke. Terima kasih Romo Aloy sudah mau Sama-sama. hadir di Bincang Asik. Dina, thank you banget ya. Selamat, melanjutkan tugas Siap. untuk mendampingi Romo Aloy. Oke kalau gitu, Sobat Komsos terima kasih sudah menyaksikan episode Bisik kali ini. Kita ngobrol bersama, Romo Aloy dan juga Dina dari Komisi Kerawam. Dan kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya. Dadah.